Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan analisis pengendalian risiko di PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia merupakan badan umum milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi, informasi dan komunikasi, serta jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pada saat ini, pemegang saham terbesar PT Telkom adalah dipegang oleh pemerintah dan sekitar 52% dan 42%-nya lagi dipegang oleh publik. Fenomena dan problematika di PT Telkom pada saat ini adanya pertumbuhan industri telekomunikasi, adanya transformasi digital, persaingan yang intensif, ada regulasi dan kebijakan pemerintah, adanya kualitas layanan, isu keamanan dan privasi, akses kepada layanan di daerah terpencil, isu lingkungan, teknologi inovasi, dan pengalaman pelanggan. Selanjutnya kami sampaikan analis rasio likuiditas dan solvabilitas PT Telkom. Dalam hal ini kami mengamati dari laporan keuangan PT Telkom selama 3 bulan terakhir. Rasio likuiditas merupakan rasio yang untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Dalam hal ini bisa dibandingkan dengan aktiva lancar, ataupun kas dan piutang, ataupun kas dan surat berharga. Dari hasil perhitungan rata-rata rasio likuiditasnya itu ada di bawah 1, untuk normatif rasio likuiditas di atas 1. Jadi dalam hal ini perusahaan mungkin agak mengalami kesulitan dalam pembayaran hutang jangka pendeknya. Selanjutnya rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas itu adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban baik jangka panjang maupun jangka pendek. Di sini juga bisa kita lihat bahwa rata-rata ini masih di bawah 1, gitu. Sehingga bukan berarti perusahaan ini tidak sehat, tetapi mengalami kesulitan dalam menyelesaikan hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendeknya. Selanjutnya, analisa rasio aktivitas. Analisa rasio aktivitas adalah rasio yang dipakai untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menggunakan asetnya, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki di bidang penjualan, penagihan, ataupun persediaan. Dalam hal ini ada total asset turnover, ada receivable turnover, ada average collection period, dan ada inventory turnover dan average days inventory. Untuk asset turnover itu rata-rata di 0,5. Selanjutnya kami sampaikan analisa rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini ada gross profit margin, itu di rata-rata kisaran 0,4, operating income ratio itu di angka 1, net profit margin yaitu earning after tax dibandingkan dengan penjualan neto di kisaran di 0,2 sampai 0,3.
earning power of total investment dalam ini di kisaran 0,18, 17, dan 14, dan rate of return of investment itu kita kisaran 0,16. Selanjutnya rate of return for owner. Kalau melihat dari 3 tahun berjalan ini, maka di tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan tahun 2002 mengalami penurunan. Selanjutnya konsep risiko di PT Telkom Indonesia. Konsep risiko itu mencakup beberapa aspek, diantaranya itu ada aspek operasional, aspek finansial, aspek keamanan, dan aspek strategis. Kami sampaikan ininya. Risiko operasional itu terdiri mungkin dari gangguan jaringan, atau kerusakan infrastruktur, dan gangguan layanan pelanggan. Sedangkan untuk risiko finansial itu meliputi adanya fluktuasi pendapatan, risiko mata uang, dan risiko likuiditas. Selanjutnya dari risiko keamanan, di sini ada risiko serangan siber atau risiko privasi pelanggan. Berikutnya ada risiko strategis. Di sini ada risiko persaingan, risiko regulasi, dan risiko inovasi. Yang terakhir risiko lingkungan dan sosial. Jadi ini fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Berikutnya tata kelola risiko PT Telkom. Tata kelola risiko PT Telkom ini meliputi proses, struktur, dan peran yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko. Di antaranya ada komite manajemen risiko untuk mengantisipasi risiko-risiko tersebut. Selanjutnya juga diperlukan kebijakan dan prosedur risiko. Adanya juga dilanjutkan dengan pengidentifikasian risiko, penilaian risiko, dan pengelolaan risiko. Selanjutnya ada pengawasan dan pelaporan. Nah, ini ada pendidikan dan pelatihan serta pengintegrasian dalam strategi. Selanjutnya adalah kepatuhan risiko. Kultur standar risiko pada PT Telkom Indonesia. Kultur standar risiko mencakup keyakinan, nilai, sikap, perilaku karyawan terkait pengelolaan risiko. Dalam hal ini perlu adanya pemahaman karyawan tersebut terhadap perusahaan. Di antaranya di situ ada kepatuhan dan etika, adanya kesadaran risiko, dan adanya pemahaman tentang peran dan tanggung jawab, adanya komunikasi terbuka, pembelajaran dan pengembangan, serta peningkatan inovasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Perlunya juga inovasi dan perbaikan berkelanjutan, dan adanya penghargaan. Pengendalian risiko merupakan rangkaian tindakan dan proses yang dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan meminimalkan dampak risiko. Dalam hal ini mungkin dilakukan urutan-urutannya, yaitu adanya identifikasi rasio, selanjutnya evaluasi risiko, ada pengembangan strategi pengendalian, perencanaan kontinuitas bisnis, perlunya juga audit dan pengawasan, pendidikan dan pelatihan, manajemen risiko dan pada tingkat strategi, serta pemantauan dan pelaporan. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.